Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia Hari Suryaningrum. Yang kali ini saya akan membahas tentang investasi saham, yaitu akuntansi dan pelaporan untuk investor. Jadi dari sisi investornya ya, bukan investi. Nah, pertama-tama tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami level pengaruh dari sebuah level pengaruh atau kendali ya dari investor berdasarkan pada kepemilikan sahamnya. Nah, menurut JEP itu ada dua metode untuk mencatat investasi di investor. Jadi kegiatannya adalah investasi investor di perusahaan investi, di mana ada dua metode, yaitu metode fair value atau cost dan metode ekuitas. Kapan kita menggunakan metode tersebut? Yang pertama kita tahu dulu, untuk metode cost atau metode fair value sini itu investasi terhadap saham biasa itu dicatat berdasarkan nilai perolehannya atau at cost-nya. Akibatnya apa? Ketika ada dividen, maka dividen tadi akan diakui sebagai pendapatan dividen. Jadi contohnya gini, kalau itu metode cost ya kan, investasi itu pertama akan dicatat sesuai cost-nya atau harga perolehannya atau harga belinya. Nah, kemudian ketika ada pendapatan dividen atau pengumuman dividen, misalkan ya PTA atau saudara punya saham di PTA, PTA bilang bahwa saudara mendapatkan saham dividen saham sebesar mendapatkan dividen karena ada pemilikan saham saudara dengan dividen kas sebesar 10.000 misalkan atau 10 juta, maka yang dicatat adalah kas pada pendapatan dividen. Nah, di sini kelihatan bahwa investasi dengan metode cost itu akan selalu sesuai dengan nilai perolehannya, atau nanti kalau ada nilai wajarnya akan ada perbedaan dengan nilai wajar, akan dicatat sebagai nilai wajarnya sesuai metode yang tadi ya. Yang berbeda dengan metode ekuitas ya. Metode ekuitas itu sebetulnya sebuah metode yang merupakan penerapan dari basisnya adalah akuntansi accrual, di mana investasi itu dicatat pada at cost-nya awal pertama kali, kemudian akan di-adjust atau disesuaikan kalau ada earning, losses, dan dividen. Maksudnya begini, kalau itu metode ekuitas, equity method, maka investasi awal itu akan dicatat sebesar at cost-nya ya. Nah, namun investasi ini akan berubah nilainya, akan bertambah karena adanya pendapatan, earning, akan berkurang karena adanya losses atau rugi, dan akan berkurang karena adanya dividen, sehingga pada akhir periode itu investasi akan berubah nilainya. Itu metode ekuitas ya. Nah, bagaimana kita menerapkan ini berdasarkan pengaruh investor sesuai dengan level pengaruh investor, penerapan dari metode tersebut? Ini dia. Ini jadi ketika investor itu secara signifikan punya pengaruh dan punya kendali terhadap operasi investinya, perusahaan yang diinvestasikan, maka tidak diperkenankan, tidak boleh pakai metode cost. Ini ya, metode cost atau fair value tidak diperbolehkan ya. Jadi tidak boleh metode cost kalau perusahaan secara signifikan itu punya pengaruh dan punya kendali. Yang diperbolehkan adalah metode ekuitas ya. Nah, selanjutnya penerapan metode yang berbeda. Jadi metode yang berbeda itu kalau diterapkan itu akan menghasilkan, jadi ini kan ada metode cost versus metode ekuitas ya. Nah, kalau ini diterapkan itu akan menimbulkan yang namanya neraca dan laporan laba rugi yang berbeda ya. Akun-akun yang di balance sheet itu investasinya
Jadi di neraca tuh investasinya akan berbeda, di laba rugi ini income-nya, pendapatannya juga akan berbeda. Perbedaannya ya, di neraca investasinya beda, di laba rugi pendapatannya beda. Nah, ini yang ketiga adalah bagaimana kita menerapkan kedua metode tadi ya untuk melihat perbedaannya. Contohkan di sini. Pada 1 Juli, P itu mengakuisisi 2.000 dari 10.000 lembar. Jadi yang P itu membeli 2.000 dari 10.000 lembar saham yang dimiliki S dengan harga 25. Harga pasarnya ya, yang dibayar secara kas oleh P. Nah, sudah lihat di sini 2.000 dari 10.000 lembar, berarti P itu memiliki kepemilikan 20%. Dari mana 20%? Itu dihitung dari 2.000 dibagi 10.000 dikalikan 100% ya. Nah, kemudian diasumsikan juga bahwa book value atau BV itu sama dengan fair value atau FV. Jadi tidak ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Selanjutnya pada tahun ini S melaporkan laba. Jadi laba S itu adalah 25.000 ya. Dan pada 1 November ini membayar dividen, membagi dividen 10.000. Dividennya dibagi ke pemegang saham sebesar 10.000. Bagaimana mencatat untuk kedua metode ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Susahnya. Ini dia. Di sebelah sisi sini adalah metode fair value atau cost, di sisi kanan adalah metode ekuitas ya. Pada awal investasi ini akan sama jurnalnya, yaitu investasi pada kas, karena tadi dibayar secara kas ya. Dari manakah 50.000 ini? Dihitung tadi membeli 2.000 lembar saham dengan harga 25. Sehingga investasi pada kas sebesar 50.000. Nah, pada 1 November kan tadi diumumkan membagi dividen. Perusahaan S itu membagi dividen 10.000. Nah, karena kepemilikan dari si P adalah 20%, dikalikan maka dividennya adalah sebesar 2.000. Sehingga untuk metode cost itu mencatatnya kas pada pendapatan dividen sebesar 2.000. Perhatikan di sini untuk metode ekuitas yang catat adalah kas pada investasi. Kenapa investasi? Karena metode ekuitas tadi investasi akan berubah kalau ada pendapatan, ya kan? Akan berkurang kalau ada rugi dan akan berkurang kalau ada dividen. Nah, di sini karena adanya dividen investasinya berkurang, yaitu investasi di kredit. Oke. Nah, pada akhir periode kalau misalkan nilai pasar dari saham tadi tetap 25, maka tidak ada perubahan. Nilai investasi yang dilakukan di metode cost, investasinya tetap sebesar investasi in S-nya, investasi di PDS itu tetap sebesar 50.000. Nah, sementara pada akhir periode tadi disebutkan bahwa S itu melaporkan laba. Laba S itu adalah sebesar tadi 25.000, ya kan? Sehingga tadi dikatakan juga di sini investasi akan berubah karena ada pendapatan. Nah, di sini kan ada laba nih, sehingga investasinya akan bertambah. Kan nambah investasi, ya. Investasi bertambah sebesar 2.500. Ini hitungannya laba setahun 25.000, kepemilikannya dari tadi 1 Juli, jadi hanya setengah tahun, dikalikan persentase kepemilikan 20%, sehingga ada peningkatan investasi karena ada laba sebesar 2.500. Jurnalnya adalah investasi pada income. Ya, tadi dikatakan di neraca yang berubah atau itu adalah investment, sementara di laba rugi yang berubah adalah pendapatan. Jadi ini investasi pada pendapatan dari S. Nah,
slide selanjutnya. Kita lihat perbedaannya. Maaf ya, kecepatan. Ini ya. Kita lihat di sini, kalau dengan metode cost, maka laba yang ada di laba adalah sebesar 2000. Yang ini berasal dari pendapatan dividen. Sementara investasinya akan tetap, yaitu sebesar at cost-nya. Beda dengan metode ekuitas. Pendapatannya itu berasal dari 2500, yaitu di waktu ini mengakui income ya, dari pengakuan income. Pengakuan tadi investasi pada income sebesar 2500. Jadi bukan dari dividen. Karena dividen itu di sini mengurangi investasi. Investasinya berubah, tidak lagi 50.000 tapi berubah. Ini hitungannya. Pertama, initial cost-nya adalah 50.000, dikurangi ada dividen sebesar 2.000 dan ditambah adanya laba sebesar 2.500. Sekali lagi ya, kalau metode ekuitas maka investasi itu akan berubah dari at cost-nya, itu akan bertambah dengan adanya pendapatan, akan berkurang kalau ada rugi, dan akan berkurang kalau ada dividen. Ini harus dipahami karena akan digunakan sampai nanti di AKL 2. Nah, bagaimana kalau terjadi, ini yang terjadi jika labanya S itu bukan 25 tapi 15.000. Apa yang terjadi dengan kepemilikan P di S? Kalau labanya 15.000, maka sebetulnya hak daripada P untuk memperoleh pendapatan dari S itu adalah cuma 1.500. Tetapi karena dividen yang dibagi itu 2.000, perhatikan di sini, dividennya itu melebihi exit ya, melebihi dari hak yang harusnya diperoleh oleh P 1.500, yaitu ada kelebihan sebesar 500. Ini dipertimbangkan sebagai pengembalian modal ya. Makanya akan di jurnal penyesuaian lagi sebesar dividen pada investasi ya, pendapatan dividen pada investasi. Kenapa pendapatan dividen? Karena dianggap dividennya ini terlalu besar. Tadi waktu mencatatkan kas pada dividen, dan sekarang kas pada dividen tadi kita debat untuk mengurangi investasi yang hak kepemilikannya itu melebihi, pembagian dividennya melebihi dari hak yang dimiliki oleh P. Jadi harus dibuat penyesuaian. Nah, dengan adanya ini maka investasi di S itu berubah nilainya, bukan at cost lagi tetapi menjadi 49.500 karena adanya pertimbangan pengembalian modal, yaitu lebih besarnya nilai dividen yang dikeluarkan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh perusahaan investor. Nah, maka metode ekuitas ini nggak pengaruh ya, jadi tidak ada. Jadi meskipun dividen itu diberikan melebihi haknya, itu nggak pengaruh karena dividen itu tidak mempengaruhi pendapatan, tapi mempengaruhi investasi. Nah, bagaimana dengan fair value? Saudara kan akan tanya, loh kok tadi kan cost terus Bu, apa fair value-nya kalau gitu? Nah, fair value itu terjadi jika penurunan nilai tadi atau nilai saham di luar itu, katakan di sini ya, nilai saham S tadi kan investasi di S, investment in S itu kan tadi 49.500 gara-gara ada jurnal terakhir ya. Nah, kemudian ternyata fair value dari setelah adanya dividen tadi, nilai pasar dari saham itu ternyata bukan lagi 49.500 tapi menjadi 60.000. Maka dibuatlah selisihnya ya, 60 dikurangi 49.500
ada selisih sebesar 10.500, betul ya? Ya, 10.500 ini harus diakui sebagai cadangan kenaikan nilai saham dan dicatat sebagai laba dari sekuritas yang belum direalisasi. Kenapa diakui sebagai laba belum direalisasi? Karena sebetulnya perusahaan kan masih memiliki sahamnya, tetapi di sini sahamnya mengalami perubahan nilai wajar. Ini disebut sebagai fair value method ya. Nah, cadangan ini akan menambah aset, ya kan? Sementara untuk laba yang belum direalisasi karena adanya penjualan sekuritas pada tanggal ini dianggap tadi kan pengembalian modal, jadi seolah-olah dianggap menjual sahamnya, sehingga saham yang tersisa itu harus dinilai berdasarkan nilai wajar, maka itu diakui sebagai OCI ya, Other Comprehensive Income, atau laba komprehensif lainnya untuk laba yang belum direalisasi. Oke, di sini juga ada self exercise ya 2.1 yang bisa, sekali lagi bisa saudara scan atau klik link ini. Kalau link ini nggak bisa diklik, bisa diketik aja, bisa di scan juga pakai HP. Nah, ini dikerjakannya 1 minggu ya, ini juga 1 minggu, yaitu minggu kedua dari kuliah kita. Oke, realisasi kalau metode cost. Nah, sekarang bagaimanakah pengaruh dan pengendalian dari sebuah perusahaan itu beyond stock ownership, yaitu melebihi dari atau di luar kepemilikan saham biasanya. Maksudnya begini, nah, metode ekuitas itu harus diterapkan jika investor memiliki investasi di sebuah perusahaan, itu memiliki kemampuan untuk menggunakan atau melaksanakan pengaruhnya terhadap operasi dan investasi, even though the investor doesn't control the investee. Jadi bisa mempengaruhi policy, kebijakan dan operasional dari perusahaan investasi, meskipun persentasenya itu tidak bisa digunakan untuk mengendalikan. Contohnya gini ya, secara tertulis perusahaan jika memiliki kepemilikan kurang dari 20% tetapi no influence dan no control, jadi tanpa pengaruh atau tanpa kendali, maka metodenya adalah cost atau fair value. Sementara kalau kepemilikannya 20% sampai 50%, itu berarti memiliki kemampuan untuk menerapkan pengaruhnya secara signifikan, maka metodenya ekuitas. Nah, yang terakhir, kalau kepemilikannya lebih dari 50%, artinya 50% lebih ya, itu berarti memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Kalau di sini pengaruh, di sini mengendalikan, maka metodenya adalah ekuitas, ditambah perusahaan harus membuat laporan konsolidasi. Nah, beyond dari kepemilikan saham itu adalah maksudnya begini, kalau perusahaan itu memiliki kurang dari 20%, tetapi perusahaan bisa mengendalikan perusahaan lain, mengendalikan investinya, maka metodenya ya harus ini, karena dia bisa mengendalikan, kontrol. Nah, misalkan kepemilikan kurang dari 20%, tapi perusahaan bisa mempengaruhi investi, maka metodenya adalah ekuitas, juga ekuitas, tapi tidak perlu membuat laporan konsolidasi. Maksudnya gimana? Contohnya misalkan saja ya, perusahaan ini perusahaan si A, ini PT A,
PTA itu ternyata punyanya anak dari pengusaha X ya, anak X. Sementara PTB itu miliknya X, bapaknya atau ibunya lah, ibu X. Nah, PTX itu memiliki perusahaan anaknya cuma sebesar 15%. Nah, kalau karena ini punyanya yang punya saham tuh bapaknya bisa melakukan pengendalian terhadap ini, operasional dan kebijakan finansialnya, maka tetap harus menerapkan metode ekuitas ya. Jadi ini disebut sebagai bian share kepemilikan saham ya. Ini dimaksud stock share. Jadi perusahaan tetap harus menggunakan metode ekuitas kalau punya ini kemampuan untuk mengendalikan, mempengaruhi dan mengendalikan ya. Apa bedanya pengaruh sama mengendalikan? Itu kalau mempengaruhi itu, saudara mungkin pernah belajar naik mobil ya. Kalau naik mobil itu kan ada supir, belajar naik mobil ada supir kan di samping saudara. Nah biasanya supir kan ngomong, mbak, ke kiri, kanan. Nah saudara terus nurutin dia, ke kiri ke kanan nurutin dia gitu, ke kanan dikit. Nah nurut itu namanya mempengaruhi. Jadi si instruktur untuk supir tadi itu mempengaruhi. Tapi kalau mengendalikan biasanya kan langsung ya, ketika kita nggak bereaksi misalkan, saudara kan suruh ke kiri tapi nggak ngiri-ngiri, kan si instruktur itu kan takut kalau nabrak, jadi dia akan langsung mengambil alih kendalinya, setirnya itu diambil alih, langsung dikiriin sama si instruktur. Nah itu namanya mengendalikan. Jadi kalau mempengaruhi itu ngasih tahu sesuatu terus dituruti, tapi kalau mengendalikan itu langsung menggunakan hak prerogatifnya untuk mengubah atau mempengaruhi perusahaannya. Nah, bagaimana kita sekarang menerapkan metode ekuitas? Jadi pada umumnya kalau soal-soal yang ada di sini itu dipakainya adalah dengan metode ekuitas ya. Nah, metode ekuitas investasi dilaporkan sebagai single amount. Jadi di neraca, ini neraca ya, investasi itu ada di neraca. Sementara pendapatan investasi, neraca itu ada investasi di S. Investasi di S, misalkan S itu perusahaan anak. Sementara kalau di laporan laba rugi itu adanya namanya pendapatan dari. Bahasa Inggrisnya investment in S serta income from S. Nah, ini disebut sebagai one line consolidation atau konsolidasi satu baris. Nah, konsolidasi satu baris ini harus saudara pahami betul dari mulai bab ini sampai seterusnya AKL 2 ya. Kenapa? Kalau konsolidasi satu baris itu hanya dilakukan oleh investor. Jadi investor itu pada dasarnya mencatat investasi di perusahaan lain itu dengan cara konsolidasi satu baris. Kenapa disebut satu baris? Karena ada satu baris di neraca, yaitu investasi di S atau Inggrisnya investment in S, atau satu baris di laba rugi, pendapatan dari S atau income from S. Jadi sama-sama satu baris. Sehingga kalau satu baris, maka jurnal yang dibuat oleh investor itu rata-rata adalah investment in S pada income from S, atau kebalikannya, income from S ada investment in S. Jadi jurnalnya tuh hanya ini sebetulnya ya, jurnal investor ditambah sama dividen ya, jurnal dividen. Dimana jurnal dividen tadi adalah jurnalnya kas, kalau dibayar dengan kas pada investment in S. Jadi investasi berubah
Kalau ada, ini ada laba, ini ada rugi, dan berkurang karena adanya investasi. Ini berkurang, ini bertambah investasinya. Masih ingat tadi, investasi berubah karena ada laba, berkurang karena ada rugi, dan berkurang lagi karena adanya dividen. Jadi sama aja ini. Jurnalnya itu semacam ini, hanya jurnal konsolidasi satu baris ya. Jadi ya, kemudian slide selanjutnya kamu digeser. Ini contoh. P membeli 30% sahamnya S, dan dimana katakan di sini ya, dari stockholder yang ada dibayarnya dengan kas sebanyak 2 juta. Jadi ini beli investasi ya, investasi di S, ada kas sebesar 2 juta, kemudian ditambah dengan saham 200.000 yang harga pasarnya adalah 15. Jadi ada saham 200.000 dikalikan 15, 200.000 kalikan 15. Nilai pasar, nilai parinya atau nilai nominal adalah sebesar 10. Jadi di sini ada harga pasarnya 15, harga nominalnya 10. Nah, bagaimana mencatatnya? Oh, sebentar. Ternyata kita ada biaya. Ada biaya SEC. SEC itu Security Exchange Commission. Ini biasanya terkait sama saham ya, biaya-biaya terkait dengan saham. Ini consultant fee terkait dengan pembelian perusahaan atau akuisisi ya, terkait dengan badan saham atau akuisisi. Nah, bagaimana mencatatnya? Kita tadi ada kas ya kan, sebesar 2 juta, kemudian ada sahamnya adalah sebesar 200.000 dikalikan 10 nilai nominalnya, sehingga di sini ada additional paid in capital dikalikan, jadi adanya 15 ya, dikurangi 10, 200.000 dikalikan 5, maka investasi di S at cost-nya adalah sebesar 5 juta dengan kepemilikan 30% ya. Kemudian tadi ada biaya SEC, ingat, karena biaya SEC-nya tadi 50.000, biaya yang terkait sama saham itu akan mengurangi TMD, tambahan modal di setor atau additional PIC, dan ada biaya yang langsung untuk penggabungan ya, ini terkait sama saham, ini terkait sama akuisisi. Maka dibebankan sebagai beban investasi. Kas yang dikeluarkan adalah 150.000. Itu. Selanjutnya, jika di sini ternyata nilai buku dan nilai wajar dari perusahaan itu beda ya. Susah nyerek. Nah, ini dia. Kita lihat kasnya sama, kemudian hutangnya sama, inventory-nya bagaimana, dari 3.000 menjadi 4.000, terjadi under atau over, ini namanya under value ya, under value. Kemudian untuk aset lainnya itu 3.300, ini over value, dan yang terakhir ini adalah under value. Jadi 5.000 itu nilai bukunya terlalu rendah karena ternyata nilai pasarnya adalah 8.000. Nah, kemudian untuk sisi pasifannya, account payable-nya sama, sementara utang vesselnya itu ada over value sebesar dari 2.000 terlalu tinggi, ternyata nilai wajarnya hanya 1.800. Nah, dari sini maka net asset berdasarkan nilai bukunya adalah net asset itu kan, net asset itu sama dengan ekuitas ya, jadi net asset itu sama dengan aset kurangi
liabilitas ya. Kalau asetnya tadi adalah sebesar secara nilai buku, asetnya adalah 15.000, liabilitasnya 3.000, maka ekuitas atau net asetnya sama dengan 12.000. Ini dia 12.000. Nah dari 12.000 ini 30% itu dimiliki oleh P tadi ya, dimiliki P, dimiliki oleh P. Jadi 3.600 adalah 30% dari nilai buku. Itu untuk perhitungan apa? Kita lihat slide selanjutnya. Ini dia. Untuk menghitung adanya excess cost ya. Jadi di sini kita melakukan alokasi. Sudah lihat, investasinya adalah 5.000. Nilai buku net aset yang diperoleh oleh investor adalah 3.600. Maka ada excess cost over book. Excess cost. Jadi investasinya itu melebihi book value-nya sebesar 1.400. Nah 1.400 ini dialokasikan kepada persediaan yang tadi katakan persediaan terjadi bukunya 3, wajarnya 4, jadi terjadi under value. Ini 3.300 ini over value ya. Ini juga under value. Setelah di sini kalau dia under value maka akan ditambahkan untuk alokasinya. Kalau over value akan dikurangi untuk alokasinya. Karena ini dikurung ya, 60-nya dikurung. Kemudian untuk perlengkapan atau equipment itu ditambah karena terjadi juga under value. Jadi kalau under ditambah, over dikurangi. Sementara untuk not payable di sisi pasifa, ini di sisi liabilitas itu terjadi 2.000 over value ya. Nah kalau over value itu perlakuannya karena ini posisinya berbeda di sisi kredit, maka dia juga akan ditambah. Dia berbeda dengan berlawanan ya dari yang di sini. Kalau di sini over value berkurang karena dia aset, tapi kalau liabilitas over value-nya akan bertambah karena dia di sisi liabilitas. Nah, ini adalah yang dialokasikan, aset yang bisa diidentifikasi, aset yang bisa diidentifikasi. Nah, yang tidak bisa diidentifikasi itu sisanya diakui sebagai goodwill. Ini dia. Ya. Yang bisa diidentifikasi sudah kita tentukan, baru yang tidak bisa diidentifikasi yaitu sebesar 200 ini adalah goodwill. Sehingga ini harus sama ya, excess dengan alokasinya harus sama. Sama-sama 1.400. Ini penting ya untuk digunakan terus sampai AKL 2. Nah, asumsikan bahwa ternyata di sini S kemudian membayar dividen sebesar 1 juta pada 1 Juli dan S melaporkan laba sebesar 3 juta. Jadi ada dividen pada tanggal 1 Juli sebesar 1 juta. Kemudian laba S selama 1 tahun adalah sebesar 3 juta. Kemudian ternyata ekses yang dialokasikan tadi itu ternyata persediaannya berhasil dijual, sold pada tahun ini. Kemudian aset lainnya itu didispose. Jadi artinya sudah nggak ada lagi, juga 100%. Kelebihannya sudah hilang. Dan kemudian perlengkapannya, equipmentnya itu didepresiasi 20 tahun. Atau kalau 1/20 itu sama dengan 5% ya. Metodenya metode garis lurus atau straight line. Dan notes payable itu punya masa 5 tahun. Atau utang weselnya itu dibayarkan lunasnya selama 5 tahun. Jadi 1/5 itu sama dengan 20%. Jadi dia. Oke, bagaimana kita mencatat di P? Ini kan investor nih P. Ingat investor tadi mencatatnya adalah dengan konsolidasi satu garis.
satu baris di neraca, satu baris di laba rugi. Pada 1 Juli perusahaan ini mencatat adanya dividennya. Dividen sebesar 300.000 diperoleh dari mana? Tadi dividennya 1 juta dikalikan 30%. Ingat, kalau metode ekuitas, kreditnya adalah investment in S, bukan pendapatan dividen ya. Jadi kas pada investasi di S sebesar 300.000. Kemudian pada akhir periode, karena adanya laba tadi, S melaporkan laba 3 juta, kepemilikannya 30%, maka catatlah satu baris tadi ya, investment pada income. Satu baris di neraca, satu baris di laba rugi. Investasi pada pendapatan sebesar 900.000. Ingat, ini lagi-lagi adalah sudah satu baris. Jadi jurnal investor itu cuma ini saja. Selanjutnya untuk semua persediaan yang eksesnya yang dialuskan ke persediaan itu kan sudah terjual. Nah, karena sudah terjual, maka ekses yang dimiliki oleh perusahaan juga sudah hapus. Nah, karena ekses tadi ada di investasi kan, lihat tadi di sini di hitungan yang ini, sebentar ya, sorry, ini sudah lihat 5.000, jadi nilai investasi 5.000 itu sudah termasuk kelebihan ini kan, kelebihan sebesar 1.200. Nah, kelebihan ini ternyata persediaannya sudah terjual, persediaan terjual. Susah sekali sih ini. Nah, sorry jurnal sebelumnya persediaannya sudah terjual, maka nilai investasinya berkurang karena ekses dari persediaan tadi sudah terjual. Nah, kalau investasinya berkurang, lawannya adalah pendapatan. Jadi selalu hanya invest pada income pada invest gitu saja. Kemudian lagi untuk ini aset lainnya yang tadi yang di dispose sudah dijual juga, sudah nggak ada, aset lainnya udah nggak ada, maka ekses terhadap aset lainnya tadi juga nggak ada. Nah, masalahnya tadi kan ini over value ya kan. Kalau over value, maka jumlah di investasi kelebihan toh. Investasi tadi kan jadi berlebihan karena adanya 60.000 aset, maka investasinya akan berkurang. Lawannya adalah income ya, pendapatannya juga berkurang. Jadi konsep dari konsolidasi baris adalah investasi berkurang pasti pendapatan berkurang, investasi bertambah pasti pendapatan bertambah. Ini tadi terjadi ini kan minus, ini over value. Kalau yang tiga tadi kan ini under value ya. Nah, sekarang bagaimana dengan equipment? Equipment tadi kan disusutkan selama 5% ya, atau 20 tahun. Ini jurnalnya, ini dia, 900.000 dibagi selama 20 tahun itu adalah 45.000. Nah, karena ini tadi terjadi under value, maka nilai investasinya akan ada ekses. Eksesnya itu sekarang sudah dikurangi karena adanya penyusutan. Maka investasinya akan dikredit dan otomatis pendapatan akan didebet, pendapatan dari S. Yang terakhir adalah terkait sama wesel bayar ya. Wesel bayarnya tadi terjadi over value kan. Kalau terjadi over value, maka jurnalnya akan sama dengan kalau aset terjadi under value. Investasinya berkurang dan pendapatannya berkurang sebesar tadi disususkan selama 5 tahun atau 20%. Ini dia. Ya. Jurnalnya 60.000 kalikan 20% atau sebesar 12.000. Sekali lagi, semua jurnal investor itu cuman ada terkait sama satu rekening di neraca dan satu rekening di laba rugi. Satu rekening di neraca adalah investasi, satu rekening di laba rugi adalah income. Itu ya.
Nah, jadi di sini berdasarkan alokasi jurnal-jurnal tadi, maka kita lihat laba dari S yang semula 900 itu akan dihitung karena adanya mengalami perubahan karena adanya ekses dari persediaan yang sudah terjual sebesar 300 berkurang, kemudian adanya aset lain yang semula over value. Jadi ini kalau under value, ini over value, ini under value, dan ini tadi over value ya, over value di sisi liabilitas. Nah, ini berkurang bertambah kalau over value untuk aset, maka jadilah sekarang laba investment income-nya atau pendapatan dari S-nya adalah sebesar 603, bukan lagi sebesar 900. Bisa ya? Jadi sebenarnya di jurnal tadi tuh, jurnal yang ke-1 itu adalah investasi berkurang berarti income pada invest, jurnal kedua invest pada income, kebalik ya, ini tentang income ya. Jurnal ke-1 adalah income pada invest, income-nya berkurang. Jurnal kedua invest pada income, income-nya bertambah. Jurnal ketiga income pada invest berkurang income-nya. Nah, jurnal terakhir adalah ini sama ya. Kita lihat di sini nih, income pada invest ya. Sebesar 12.000, sehingga total pendapatan dari S cuma 603. Nah, bagaimana dengan investasinya? Investasinya juga berubah. Investasi awal adalah 5.000 tadi di jurnal awal, dan sama tadi, hanya saja bedanya di sini ada dividen ya. Dividen, nah ini dividen. Jadi dividen yang berbeda. Kalau di pendapatan tadi ada perubahan karena adanya over under value dari perbedaan nilai buku dengan nilai wajar, maka di sini tambah dividen karena dividen tuh akan mengurangi investasi. Masih ingat tadi investasi akan berubah itu kalau ada pendapatan, ya kan? Ada rugi dan ada dividen. Ini dividen kurang. Sehingga sekarang nilai investasi di S itu bukan lagi 5.000 tapi sudah berubah jadi 5.303. Sama ya ini 900, sesuaikan tadi sesuai jurnal saja. Ini lihat jurnal ya, plus minusnya ini lihat jurnal. Jadi sebetulnya hitungan ini kita bisa tahu jurnalnya. Dengan melihat hitungannya itu kita bisa tahu jurnalnya. Lanjutnya, slide berikutnya. Nah, bagaimana kalau ini dia eksesnya itu terjadi karena nilai buku yang diperoleh itu lebih besar dari nilai investasinya. Contohnya di sini, P membeli 50% dari saham-saham semua S dengan harga 40.000 tunai. Di mana ekuitas S pada 1 Januari itu adalah 100.000. 100.000 itu separuhnya dibeli oleh si T ya, dengan harga 40.000 cuman belinya. Nah, selama tahun ini ada tambahan laba dari S sebesar 2.000 dan ada dividen pada 1 Juli sebesar 5.000, sehingga nilai ekuitas S pada akhir periode menjadi 115. Ini sebetulnya ini kan sama dengan laporan perubahan ekuitas ya. Ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. Nah, kita lihat nilai yang 10.000 tadi kan kelihatan di sini 10.000 itu diambil dari, ini adalah nilai bukunya, ini adalah nilai investasinya ada sebesar 10.000. Jadi ini terjadi excess book value over cost.
sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini dialokasikan 2.000 kepada persediaan yang terlalu tinggi, over value, dan kepada peralatan yang terlalu tinggi, yaitu over value juga sebesar 18.000. Nah, karena kepemilikannya tadi adalah 50%, maka yang menjadi hak untuk P adalah 50%-nya kalikan 2.000, yaitu 1.000, dan 50% dikalikan 18.000, yaitu 9.000. Dimana persediaan tadi terjual sampai akhir di bulan Desember, dan peralatan itu ternyata disusutkan selama 10 tahun, sehingga eksesnya sebesar 9.000 ini disusutkan selama 10, yaitu 900 ya. Dan bagaimana perhitungan untuk investasinya? Investasi awal adalah 40.000 dalam ribuan ya. Nggak tulisan dalam ribuan ya, in thousand, dalam ribuan. 40.000 ya, investasi awal 40.000, kemudian dikurangi dengan nilai buku kan tadi 100.000 awal, ini tadi loh, susahnya rek nih. Jadi ekuitas 1 Januari adalah 100.000. Ini kan pemilikannya 1 Januari, sehingga ekuitas 1 Januari 100.000 dimilikinya 50%, maka ada 50.000, maka terjadi excess book value over cost minus 10, dimana minus 10 ini dialokasikan 1.000 dan 9 kepada inventory tadi yang over value, juga equipment yang over value. Nah, kalau over value maka harus dikurangi ya, karena over terlalu berlebihan, maka harus dikurangi sebesar 1.000 dan 9.000, sehingga pengurangnya ini antara ekses dengan alokasinya itu tetap harus sama, jangan lupa. Nah, bagaimana jurnalnya? Maka pada saat awal menjurnal investasi pada kas sebesar 40. Kemudian pada saat pembagian dividen, tadi ada bagi dividen kan 5.000 pada tanggal 1 Juli. Karena kepemilikannya 50%, maka yang diakui oleh PTP adalah kas pada investasi sebesar 2,5. Nah, untuk laba per setahun ada 20.000 kan tadi di soal, ini diketahui di soal tadi ya awal. Itu labanya adalah 20.000 karena kepemilikannya 50%, maka dilakukan namanya tadi jurnal konsolidasi satu baris, yaitu satu baris di neraca, satu baris di laba rugi, yaitu investasi pada income sebesar 10.000. Nah, bagaimana dengan tadi persediaan kan eksesnya tadi kan ada di persediaan yang over value dan ada di peralatan yang over value, itu juga harus dilakukan jurnal. Ini dia, karena sama-sama over value, sama-sama OV, maka dijadikan satu ini jurnalnya. Karena over value maka investasinya itu akan bertambah sebesar 1,9 ya kan, amortisasi eksesnya ya, eksesnya itu over value, jadi ada over investment cost. Kalau over value itu ini katakan ada over investment cost. Nah, karena investment costnya terlalu tinggi, maka over investment cost itu harus diamortisasi karena terjual sebesar 1, yaitu 1.000 kalikan 100%. 1.000 tadi adalah kelebihan over value-nya, dan yang 9.000 adalah kalikan 10%. Kenapa 10%? Tadi karena 10 tahun ya. Masa manfaatnya peralatan tadi 10 tahun, maka eksesnya itu diamortisasi selama 10 tahun 0,9, totalnya adalah 1,9 atau 1.900, dicatat sebagai investasi pada income sebesar 1.900. Itu dia jurnal kalau terjadi ini excess book value terhadap cost investasi. Nah, ini perhitungannya. Untuk investasi, ingat investasi berubah materinya tadi ya, bertambah karena ada pendapatan,
berkurang karena ada rugi atau ada beban ya, namanya beban tuh rugi, atau berkurang karena ada dividen. Nah, di sini dividen investasi awal 40 berkurang karena dividen. Kemudian ini karena OV tadi ya, over value, sebesar 10.000 dan sebesar 1.900, maka investasi akhir adalah sebesar 49.400. Nah, selanjutnya juga ada sell exercise 2.2 sama seperti 2.1 yang tadi. Ini juga 1 minggu ya. Jadi hanya mulai Senin sampai Sabtu. Ya, Senin sampai Sabtu saja dibuka. Oke, seperti biasanya bisa scan QR code-nya atau ini ya, linknya diklik atau diketik dulu. Nah, kalau di contoh sebelumnya, jadi contoh sebelumnya kan tadi sudah ada ya, itu selalu adalah excess book value over cost. Nah, bagaimana kalau terjadi itu adalah excess fair value-nya over cost. Jadi jumlah yang diinvestasikan itu lebih rendah dari nilai wajar aset yang diambil alih. Nah, kejadiannya seperti ini ya, soalnya sama seperti yang soal di sini ya, di sini ini, tetapi bedanya adalah fair value-nya lebih tinggi dari cost-nya. Nah, kita lihat di sini post corporation, ini harusnya latihan di kelas, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan saja. P ini membeli 50% saham berhak suara dari T pada 1 Januari dengan harga 60.000 tunai, dimana saat itu ekuitasnya adalah 100 dan laba tahun berjalan adalah 20 dan dividen yang dibagi adalah 5.000. Nah, the excess cost ini eksesnya ini di assign ya atau dialokasikan ke inventory persediaan yang under value sebesar 4.000 dan persediaan ini terjual pada tahun yang bersangkutan. Kemudian ada juga peralatan yang under value sebesar 36.000, dimana masih punya masa manfaat 10 tahun. Jadi sama ya, soalnya diminta adalah jurnal ya untuk mencatat investasi ini. Nah, kita lihat seperti biasa, kita cek dulu ini ya, eksesnya. Di sini kita lihat cost investmentnya adalah 60.000 ditambah dengan nilai buku dari aset yang diambil adalah 50.000 ya kan. Ini kita masih menggunakan nilai buku ya seperti biasa, tapi kita lihat nilai wajarnya. Ternyata kalau di sini ada ekses 10.000, setelah nilai wajar eksesnya malah minus. Jadi artinya fair value-nya lebih tinggi dari cost-nya ya. Nah, karena minus maka ekses ini merupakan gain atau on bargain purchase. Jadi sama seperti di bab 1. Kalau ini terjadi adalah goodwill negatif ya, maka dicatat sebagai keuntungan karena negosiasi ya, negosiasi harga. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah under value, jadi 10.000 ini ternyata di assign-nya adalah sebesar 20.000, sehingga harus di minus 10.000 supaya eksesnya ini sama dengan alokasinya ya. Nah, dengan demikian jurnalnya adalah ini, investasi di S tetap sebesar 70.000, dimana investasi ini timbul karena perusahaan sebenarnya memperoleh gain bargain ya. Jadi ada keuntungan karena menegosiasi pada saat menentukan bahwa meskipun nilai wajarnya tinggi, tapi perusahaan berhasil membeli dengan harga yang lebih rendah dan cash yang keluar adalah hanya sebesar 60.000. Jadi beda sama tadi ya. Jadi di sini investasinya diakui 70 meskipun kas yang dikeluarkan adalah 60. Nah, jurnal selanjutnya tadi kan selama tahun ini itu perusahaan membagi dividen sebesar 5.000 karena kepemilikannya 50% seperti biasa, kas pada investasi. Kemudian 31 Desember laba tahun berjalan adalah 20.000, kita tulis dengan invest pada income sebesar 10.000. Dan untuk mencatat ini
persediaan tadi kan under value ya, persediaannya terjual berarti ini di amortisasi seluruhnya. Kemudian untuk peralatan ini under value di amortisasi 10 tahun, jadi hanya 10% ya. 10 tahun kan 1/10 ya, dibagi 10 sama dengan 10%, sehingga ada total amortisasi dari ekses adalah 3.800, dimana eksesnya tadi sebesar 10.000 ya. 3.800 sudah diamortisasi, jumlahnya adalah income pada invest, kebalikannya ya. Kalau di sini invest pada income karena bertambah, di sini eksesnya karena under value menjadi income pada invest. Oke, saya kira itu untuk latihan kita di chapter 2 ini. Bagaimana menghitung ini? Oh ya, adalah interim acquisition. Jadi sebuah perusahaan itu belum tentu ya memperoleh investasinya itu langsung pada awal periode. Kadang-kadang dia kan belinya bisa saja di bulan Mei, bisa saja di bulan April, kan suka-suka kan beli. Nah, kalau di sini di soal ini disebutkan asumsikan P itu memperoleh 40% dari sahamnya S dengan harga sebesar 80.000 investasinya pada 1 Oktober tuh, baru 1 Oktober 40%. Nah, pada tanggal itu belum gitu ya. Ternyata S punya net asset atau ekuitas 1 Januari adalah 150.000 dan melaporkan laba 25.000 yang dianggap laba tahun itu ya. Tahunnya nggak ketahuan nih. Kemudian mengumumkan dividen. Dividen diumumkan adalah 1 Juli. Nah, nilai buku BV dari perusahaan S itu sama dengan nilai wajar pada 1 Oktober. Jadi kita nggak usah mikirin nilai buku sama nilai wajar, kecuali ternyata masih ada dipikirin ding. Bangunan itu yang nilai wajarnya 60.000 itu ternyata dicatatnya 40.000. Berarti ini OV atau UV, under atau over? Ya betul ya, ini under value karena tercatatnya 40.000, ternyata harga pasarnya 60. Jadi pencatatannya terlalu rendah, under value, dimana bangunan tadi punya masa manfaat 20 tahun. Metode yang diterapkan adalah metode ini ya, ekuitas, dan perbedaan antara investment cost dengan book value itu diakui sebagai goodwill kalau sisa ya, diakui sebagai identifiable asset liabilitas, lalu sebagai goodwill kalau masih ada sisanya ya. Pemilikannya 40%, 80.000 dan seterusnya. Mari kita lihat di sini. Kita harus menghitung karena pemilikan tadi kan interim, yaitu pada 1 Oktober. Padahal yang kita ketahui adalah posisi ekuitas pada 1 Januari ya. 1 Januari ini tadi kan ini dia 150.000 ya, 1 Januari ekuitasnya, net asetnya. Nah, di sini investasinya 80.000 ya, sudah dijelaskan di soal. Kemudian 1 Januari ini 1 bulan 1 itu 150.000 ekuitasnya. Tetapi ingat, karena kita punya harus menentukan adalah berapakah ekuitas per 1 Oktober, maka harus kita cari ada tambahan kan, karena ada tambahan labanya tadi 25.000 selama setahun. Nah 25.000 sampai setahun berarti kita tentukan di bulan Oktober, berarti Januari sampai September itu 9 bulan, 9/12, maka ada tambahan dari laba income sampai 1 Oktober adalah sebesar 18.750. Kemudian dividen, karena tadi dividennya Juli, maka dividen dikurangi 15.000, sehingga dari jumlah
ini adalah saldo ini ya, net asset per 1 Oktober, yaitu sebesar 153.750. Nah, karena kepemilikannya 40%, maka nilai buku dari aset yang diambil alih adalah 61.500. Nilai buku dari net aset yang diakuisisi adalah 61.500. Oleh karena itu, ada excess cost over book value. Tadi dikatakan dialokasikan dulu. Bangunan tadi kan dinilai terlalu tinggi ya kan? Terlalu rendah, under value ya ini. Sebesar 20.000 dikalikan pemilikan 40%, maka bangunannya, alokasi ke bangunan sebesar 8.000. Ini UV ya, under value. Nah, sisanya ini selalu ingat ya, bahwa antara excess dengan yang dialokasikan itu harus sama. Maka ada 10.500 yang merupakan goodwill, ini sisanya, reminder. Di sini mudah-mudahan paham membuat alokasi excess. Yang penting alokasi excess itu harus sama antara excess dengan yang dialokasikan. Jurnalnya seperti biasa, investasi awal dicatat investasi pada kas, ini dalam thousand kayaknya ya, 80.000. Kemudian ini mencatat karena dimiliki 1 Oktober ya, 1 Oktober, maka laba yang 25.000 itu dihitungnya hanya 1/4 tahun, yaitu Oktober, November, Desember, 3/12 atau sama dengan 1/4. Kalikan 40% kepemilikan sahamnya, 2,5 yang diakui. Terus ini ada amortisasi dari bangunan, dimana bangunan tadi punya masa manfaat 20 tahun dan dimiliki baru Oktober, maka penyusutannya atau amortisasi ekses bangunan itu hanya sebesar Oktober, November, Desember, 3 bulan saja atau 1/4, 0,1 ribu. Jadi kalau ini ribu ya, ini 1000 ya kali ya, 100. Oke, itu jurnalnya. Dan kalau kita hitung lagi, ini adalah sekali lagi ya, hitungan sebetulnya jurnal, atau jurnal itu bisa kita bikin sebagai hitungan. Ini misalkan saya suruh jurnal ya, 80.000 berarti investasi pada kas. Kemudian Desember ini mengakui laba selama 1/4 tahun, berarti ini pasti investment pada income 2.500. Kemudian ada amortisasi dari bangunan yang eksesnya tadi, bangunannya adalah sebesar 100, dialokasikan udah dihitung, ini hitungan tadi ya, 100 ini kan sama dengan 100. Nah, ini maka jurnalnya pasti karena ini berkurang, investasi berkurang, maka income pada invest, pasti ini kan income pada invest. Jadi sekali lagi jurnal itu bisa ditunjukkan juga di hitungannya itu bisa di jurnal. Maka investasi akhir adalah 82.400. Saudara akan tanya, lu Bu, kan tadi ada dividen, kenapa dividennya nggak dihitung? Ingat, dividennya diberikan adalah Juli, padahal investasinya tadi Oktober. 1 Oktober ya investasi, maka dividennya itu mempengaruhi dividen sebelum akuisisi. Masih banyak lagi. Ini adalah kelas assignment yang harus dikerjakan di kelas P25 ya. Saya tambahkan lagi soal tambahan, yaitu membuat jurnal untuk to account is investment. Jadi jurnalnya adalah bagaimana P sebagai investor itu membuat jurnal untuk mencatat investasinya di S. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan investasi itu harus catat sama P. Kalau metodenya ekuitas ya. Kalau metodenya bukan ekuitas ya nggak perlu. Betul gitu ya tadi. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan ini bawah ini masih ada step by step akuisisi dan seterusnya. Perubahannya nanti akan dibahas di chapter 8 setelah UTS ya. Kemudian ada juga penjualan, jadi tidak hanya
membeli tapi juga menjual, itu di chapter 8 nanti kita bahas lebih lanjut. Ini untuk chapter 4 hanya sampai situ saja ya. Terus ada ini preferred stock atau saham preferen. Saham preferen ini sebetulnya ada di bab 10, cuman sayangnya bab 10 kita nggak masukkan dalam RPS, tapi saudara bisa belajar sendiri. Kalau ingin tahu nanti tanyakan ke saya. Terus disclosure apa saja yang harus dilakukan oleh investor untuk perusahaan yang diinvestasikan? Salah satunya adalah persentase kepemilikan, kemudian policy atau kebijakan akuntansi investor terkait dengan investasi sahamnya, kemudian kalau ada perbedaan itu kemana saja perbedaan tadi dan bagaimana perlakuannya, itu masuk ke kebijakan akuntansi untuk investor ya. Kemudian ada juga ini related party transaction, jadi ada transaksi antar perusahaan, dimana ini akan kita bahas mulai dari bab 5 sampai bab 7 ya, kita bahas. Nah, ini dia, ini kalau penjualan ini di bab 8 ya, ini contohnya saja, nanti lebih lanjutnya di bab 8. Saya kira itu paparan saya untuk ini. Sampai di sini penjelasan tentang bab 2. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.